Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Wijaya II. Perkenalkan, nama saya Puputinda Sari. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Marina. Perkenalkan, nama saya Raihan Alwina Solo. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Selamat menonton. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Pusat kekuasaan Sriwijaya diperkirakan berada di sekitar Palembang, Sumatera. Meskipun kekuasaan kerajaan ini meluas hingga ke Semenanjung Malaya, Jawa bagian barat, dan sebagian Kalimantan. Awal berdiri, Sriwijaya diperkirakan didirikan oleh Daputa Hyang Srijayanasa yang dalam prasasti kedudukan bukit disebut melakukan ekspedisi militer pada tahun 682 Masehi. Dari peristiwa ini juga diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuatan militer yang cukup besar untuk memperluas pengaruhnya di kawasan sekitar. Tujuan dibangunnya Kerajaan Sriwijaya adalah untuk menguasai wilayah-wilayah strategis perdagangan. Kebudayaan dan agama pada Kerajaan Sriwijaya sangat dipengaruhi oleh agama Buddha dan aktivitas maritim. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kebudayaan dan agama di kerajaan tersebut. Agama, Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Kebudayaan, prasasti yang ditemukan dari masa Sriwijaya banyak menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu kuno. Struktur pemerintahan dan sistem sosial Kerajaan Sriwijaya. 1. Struktur pemerintahan. A. Raja Maharaja. B. Perdana Menteri. C. Para pembesar dan pejabat lokal. D. Militer. 2. Sistem sosial. A. Kelas bangsawan. B. Pejabat agama. C. Pedagang. D. Rakyat biasa. Dan E adalah budak. Ekonomi dan perdagangan. Ekonomi dan perdagangan Sriwijaya berkembang pesat karena letak strategisnya dan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan penting antara India dan Tiongkok. Ekonomi Sriwijaya didorong oleh 1. Perdagangan maritim. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional, terutama karena posisinya yang strategis di antara jalur perdagangan India dan Tiongkok. 2. Komoditas dagang. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, emas, timah, gading, kayu cedana, dan sutra. Selain itu, Sriwijaya juga berperan sebagai perantara perdagangan antara wilayah Asia Timur, Asia Selatan, dan dunia Arab. 3. Kontrol atas Selat Malaka. Sriwijaya memiliki kendali penuh atas jalur pelayaran di Selat Malaka, sehingga dapat mengungut pajak dari kapal-kapal melintas. Ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi kerajaan. 4. Hubungan diplomatik dan keagamaan. Sriwijaya juga dikenal dengan pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Dapat dilihat, gambar-gambar tersebut adalah tokoh-tokoh penting Kerajaan Sriwijaya. Mari kita jelaskan satu persatu. 1. Dapunta Hyang Srijanayasa merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Dia dikenal karena memimpin ekspedisi besar yang memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. 2. Balaputra Dewa adalah salah satu raja yang paling terkenal dalam sejarah Sriwijaya. Dia dikenal karena memperluas pengaruh Sriwijaya ke Jawa dan
juga memperkuat hubungan dengan dinasti Sailendra di Jawa. 3. Sang Rama Dananjaya adalah Raja Sriwijaya yang memimpin setelah Bala Putra Dewa. 4. Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Raja ini memerintah Sriwijaya ketika terjadi serangan dari kerajaan Kola di India Selatan pada abad ke-11. Meskipun Sriwijaya sampai kalah dan rajanya ditawah, pengaruh kerajaan ini tetap besar di Asia Tenggara. 5. Dharmasetu adalah salah satu penguasa yang memperluas pengaruh Sriwijaya di Asia Tenggara, terutama di Semenanjung Malaya dan Thailand bagian selatan. Ia dikenal karena memperkuat perdagangan internasional dan diplomasi dengan dinasti Tang di Tiongkok. Ekspansi wilayah dan sejarah peperangan. 1. Ekspansi wilayah. Sumatera dan Semenanjung Malaya pada masa kejayaannya, Sriwijaya menguasai sebagian besar Sumatera dan wilayah pesisir Semenanjung Malaya. Wilayah ini strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Arab, Jawa, dan Kalimantan. Sriwijaya juga memperluas pengaruhnya ke wilayah Jawa dan Kalimantan. Pengaruhnya di Jawa terutama terlihat dalam hubungan politik dan agama, di mana kerajaan-kerajaan di Jawa menjalin hubungan dengan Sriwijaya, baik sebagai sekutu maupun bawahan. Thailand Selatan dan Kamboja. Wilayah kekuasaan Sriwijaya meluas hingga ke kawasan Thailand bagian selatan dan Kamboja, menguasai berbagai pelabuhan penting di sepanjang pesisir Laut Cina Selatan. 2. Perang dan konflik. Perang dengan Kerajaan Mataram kuno. Salah satu perang terbesar Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 melawan Kerajaan Mataram kuno di Jawa. Mataram kuno di bawah pemerintahan Raja Bala Puradewa berusaha memisahkan diri dari Sriwijaya. Konflik ini membuat hubungan antara kedua kerajaan tegang, meskipun pada akhirnya Sriwijaya mampu mempertahankan pengaruhnya di Jawa. Perang melawan Kola atau India. Pada abad ke-11, Sriwijaya mengalami kemunduran setelah serangan dari dinasti Kola di India Selatan. Serangan ini menyebabkan melemahnya kekuasaan Sriwijaya di beberapa wilayah penting, termasuk Semenanjung Malaya dan Sumatera. Serangan Kola adalah salah satu faktor utama yang mempercepat runtuhnya kekuatan Sriwijaya. 3. Kontrol atas jalur perdagangan. Salah satu alasan utama Sriwijaya terlibat dalam ekspansi dan perang adalah untuk mengendalikan jalur perdagangan laut yang sangat menguntungkan. Selat Malaka menjadi salah satu jalur terpenting dalam perdagangan maritim internasional, dan Sriwijaya mampu mengontrol pergerakan kapal serta mengenakan pajak kepada pedagang dari Tiongkok, India, dan dunia Arab. Dengan demikian, melalui perang dan ekspansi wilayah, Sriwijaya mampu membangun hegemoni maritim yang bertahan selama beberapa abad, sebelum akhirnya runtuh akibat tekanan dari kekuatan eksternal seperti dinasti Kola dan munculnya kekuatan baru di Nusantara. Jadi, apa manfaat dari penelitian sejarah ini? Setelah mengumpulkan data yang akurat, kita juga perlu mengetahui manfaat dari penelitian sejarah ini. Pembelajaran sejarah bertujuan untuk menambah wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu, agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu, membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye sepuh. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada informasi yang kurang. Terima Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.